как вы уже отметили, не имеющие равными во всем. Выстрел! Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut, bahkan kini mencapai titik paling panas sejak dimulai. Benteng pertahanan terakhir Ukraina mulai runtuh, menandakan bahwa pasukan Rusia terus bergerak maju dan berhasil menguasai semakin banyak wilayah Ukraina. Jika situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Kiev akan dipaksa untuk mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Namun di tengah pertempuran sengit ini, muncul laporan mengejutkan mengenai dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Ukraina. Sejumlah aksi brutal terhadap pasukan Rusia dan warga sipil di wilayah-wilayah yang pernah mereka kuasai, membuat Moskow semakin geram. Apa saja tindakan yang dituduhkan kepada tentara Ukraina hingga membuat Rusia murka? Не просто последующему нацистов, не просто идейному последователю. Pada 1 Februari, sebuah sekolah asrama di Kursk, Rusia, hancur akibat serangan udara yang mengakibatkan 4 orang tewas. Insiden ini pun segera memicu saling tuduh antara Rusia dan Ukraina mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Kursk, yang berbatasan langsung dengan Ukraina, telah menjadi zona pertempuran utama selama beberapa bulan terakhir. Sejak Agustus lalu, sebagian wilayah ini bahkan sempat dikuasai oleh pasukan Ukraina. Sekolah yang terkena serangan tersebut disebut-sebut sebagai tempat evakuasi bagi warga sipil. Hingga Sabtu malam waktu Kursk, sebanyak 84 orang telah berhasil dievakuasi dan mendapatkan perawatan, namun 4 diantaranya dalam kondisi kritis. Проект поправок в Кодекс административных правонарушений, который увеличивает ответственность. Pasca serangan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky langsung angkat bicara. Dalam pernyataannya, ia menuduh Rusia sebagai pihak yang bertanggung jawab, menuding Moskow seringkali menargetkan bangunan yang masih dihuni warga sipil. Namun Rusia tak tinggal diam. Moskow justru melayangkan tuduhan balik, menegaskan bahwa Ukraina lah yang melakukan serangan tersebut, menggunakan rudal yang ditembakkan dari wilayah mereka sendiri. Klaim ini didukung oleh Gubernur Kursk, Alexander Kinstein, yang menyatakan bahwa bukti-bukti mengarah pada keterlibatan Ukraina dalam serangan tersebut. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas serangan ini masih menjadi perdebatan panas. Namun, satu hal yang pasti, konflik Rusia-Ukraina semakin tidak terkendali. Dengan aksi saling tuduh atau tuding yang terus berlanjut, dan serangan demi serangan yang semakin mematikan. Konflik antara Rusia dan Ukraina pun semakin diwarnai dengan temuan mengerikan yang memicu kemarahan di Moskow. Baru-baru ini, media sosial diramaikan oleh laporan tentang penemuan ruang bawah tanah yang penuh dengan mayat warga sipil di desa Rusko-Poretsno. Penemuan ini terjadi saat pasukan Rusia merebut kembali wilayah tersebut setelah sebelumnya dikuasai oleh Ukraina. Yang lebih mengerikan, sebagian besar jasad ditemukan dalam kondisi rusak parah, dengan tanda-tanda penyiksaan dan pemerkosaan. Rusia mengklaim bahwa 22 warga sipil di desa tersebut telah dibunuh, termasuk 8 perempuan yang diduga diperkosa sebelum akhirnya dieksekusi. Sejak melancarkan serangan mendadak pada Agustus lalu, Ukraina berhasil mengendalikan puluhan pemukiman perbatasan di Kursk, Rusia Barat. Pada saat itu sekitar 2.000 warga sipil masih bertahan di wilayah yang diduduki oleh Ukraina. Namun kini, setelah Rusia kembali merebut desa-desa tersebut, dugaan kejahatan perang mulai terungkap. Komite Investigasi Rusia mengungkapkan bahwa mereka mulai menyelidiki pembunuhan 7 warga sipil di desa Rusko-Poretsno pada 19 Januari lalu. Kemudian, pada hari Jumat, penyelidikan diperluas setelah ditemukan 22 jasad lainnya yang diperkirakan dibunuh antara September hingga November. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, mayat-mayat tersebut ditemukan tersembunyi di ruang bawah tanah beberapa rumah. 8 diantaranya adalah perempuan yang diduga mengalami kekerasan seksual sebelum akhirnya dilenyapkan.
Menanggapi temuan ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengecam sikap diam masyarakat internasional. Ia menuduh bahwa dunia sengaja mengabaikan klaim Rusia, meskipun bukti-bukti menunjukkan adanya kekejaman yang dilakukan tentara Ukraina terhadap warga sipil. Menurutnya, pelanggaran kemanusiaan ini harus dibicarakan dan diungkapkan ke publik, meskipun komunitas internasional mungkin memilih untuk tidak peduli. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, seorang penyelidik Rusia mengungkapkan bahwa 5 tentara Ukraina diduga bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil di Rusko-Poretsno. Dari kelima pelaku tersebut, salah satu di antaranya, Yevgeny Fabrisenko, berhasil ditangkap selama pertempuran di wilayah Kursk. Sebagai bukti, Komite Investigasi Rusia merilis sebuah video interogasi terhadap seorang pria yang diidentifikasi sebagai Fabrisenko. Dalam video tersebut, ia mengaku bahwa dirinya menerima perintah untuk membersihkan desa dari warga sipil. Beberapa korban ditembak mati, sementara yang lain dibunuh dengan granat tangan. Jika pengakuan ini benar, maka dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Ukraina semakin menguat. Ликвидировать. Зачистить. От командировок. Sebelum berita tentang pembantaian di Rusko-Poretsno mencuat, konflik di perbatasan Rusia-Ukraina telah lebih dulu memanas. Pada akhir Januari lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa pihaknya berhasil menembak jatuh 6 rudal ATACMS yang ditembak dari wilayah Ukraina. Serangan ini menargetkan wilayah Belgorod, salah satu titik strategis di perbatasan Rusia. ATACMS atau Army Tactical Missile System adalah sistem senjata yang dikembangkan oleh Amerika Serikat pada 1980-an. Rudal ini memiliki jangkauan hingga 300 km dan dilengkapi dengan hulu ledak fragmentasi WDU-18 berbobot 226 kg. Sistem kerja rudal ini mirip dengan rudal jarak jauh lainnya. Begitu ditembakkan, ATACMS akan meluncur ke atmosfer sebelum menukik tajam ke targetnya. Dalam mendeteksi sasaran, rudal ini menggunakan sistem Global Positioning System atau GPS yang terintegrasi. Salah satu keunggulan ATACMS adalah kemampuannya untuk terbang lebih tinggi dibandingkan rudal jarak jauh lainnya, sehingga lebih sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara. Namun, meskipun dianggap sebagai rudal jarak jauh yang efektif, jangkauannya masih jauh lebih pendek dibandingkan rudal balistik antar benua. Penggunaan rudal ATACMS oleh Ukraina hanya memperburuk ketegangan yang telah berlangsung lama. Dengan setiap serangan yang dilancarkan, konflik di kawasan ini semakin sulit dikendalikan. Menyusul serangan mengejutkan ini, Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa Kiev yang didukung oleh Barat tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Dalam pernyataannya, pihak Rusia mengklaim bahwa semua rudal yang ditembakkan oleh Ukraina telah berhasil dijatuhkan oleh sistem pertahanan udara mereka. Namun, di tengah ketegangan yang semakin meningkat, muncul satu keputusan dari Washington yang dianggap sebagai langkah berbahaya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebelumnya telah mengambil langkah yang dinilai gegabah dengan memberikan izin kepada Ukraina untuk menggunakan senjata jarak jauh, termasuk rudal ATACMS dalam menghadapi Rusia. Keputusan ini langsung dianggap sebagai eskalasi serius dalam konflik yang telah berlangsung hampir 3 tahun. Tak heran jika Kremlin mengecam keras tindakan Biden, menganggapnya sebagai upaya provokatif yang hanya akan memperburuk situasi. Namun sikap berbeda ditunjukkan oleh Donald Trump yang kini telah terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Trump secara terbuka menentang penggunaan senjata jarak jauh oleh Ukraina dengan alasan bahwa langkah tersebut hanya akan memperburuk ketegangan. Bahkan setelah resmi dilantik, Trump tampak semakin enggan membahas bantuan perang untuk Ukraina, menunjukkan bahwa kebijakan Washington terhadap konflik ini bisa berubah drastis di bawah kepemimpinannya. Kemudian di sisi lain, Ukraina tampaknya tidak hanya mengandalkan rudal untuk menghadapi Rusia. Majalah Prancis Avion Legionnaire melaporkan bahwa dalam satu waktu, Prancis
akan mengirimkan pesawat tempur multiperan Mirage 2005F ke Ukraina. Jika kabar ini benar, maka Kiev akan segera memiliki jet tempur canggih yang dapat meningkatkan daya tempurnya dalam menghadapi serangan Rusia. Melihat perkembangan ini, Presiden Rusia, Vladimir Putin, tak tinggal diam. Ia pernah memperingatkan bahwa jika Ukraina terus menggunakan senjata jarak jauh buatan Barat, maka Rusia tidak akan ragu untuk menyerang Kiev dengan rudal balistik hypersonic. Salah satu senjata yang disebut-sebut akan digunakan adalah rudal hypersonic Oresnik yang menjadi gebrakan terbaru dalam arsenal Rusia. Dalam pernyataannya, Putin mengklaim bahwa rudal ini dilengkapi dengan muatan hypersonic non-nuklir dan memiliki hulu ledak yang mampu mengenai target dengan kecepatan Mach 10 atau sekitar 2,5 hingga 3 km per detik. Dengan kedua belah pihak yang semakin meningkatkan persenjataan mereka, pertanyaannya kini adalah, apakah dunia akan menyaksikan eskalasi yang lebih besar atau ada kemungkinan untuk meredakan ketegangan sebelum semuanya terlambat? Tak lama setelah serangan terjadi, sebuah video rekaman memperlihatkan momen ketika rudal menghantam kota Dnipro. Dalam video tersebut, terlihat 6 kelompok benda jatuh ke tanah, masing-masing berisi sekitar 6 titik bercahaya. Jumlah ini terbilang besar untuk rudal sejenis, menunjukkan bahwa serangan tersebut bukan serangan biasa. Mengingat kecepatan tinggi dari rudal tersebut, energi tumbukannya diperkirakan sangat signifikan, cukup untuk menimbulkan dampak besar pada wilayah yang terkena. Beberapa sumber melaporkan bahwa rudal ini kemungkinan diluncurkan dari Kasputin Yar, lokasi uji coba rudal di wilayah Astrakhan, Rusia. Jika informasi ini benar, maka jangkauan rudal dalam serangan ini diperkirakan mencapai 800 hingga 850 km. Dengan jangkauan sejauh itu, Rusia menunjukkan bahwa mereka dapat menyerang jatuh ke dalam wilayah Ukraina kapan saja jika diperlukan. Jika Ukraina terus melakukan provokasi, sementara Barat tetap ikut campur dalam konflik ini, maka situasi bisa semakin tidak terkendali. Rusia yang memiliki arsenal persenjataan canggih mungkin tidak akan ragu untuk mengeluarkan lebih banyak senjata mutakhir guna memastikan dominasi mereka dalam konflik ini. Apakah ini pertanda bahwa Ukraina semakin mendekati jurang kehancuran atau masih ada peluang bagi diplomasi untuk menghentikan perang yang semakin panas ini?